Ayub itu. Tapi diuji oleh Allah. Pertama, peternakannya mati semuanya. Peternakan yang besar dan panen, garing semuanya. Padahal kaya Pak Bu. Tanahnya luas, sawahnya luas. Kemudian tahap ketiga, diuji oleh Allah, semua anak dari beberapa istri itu dimatikan oleh Allah bersama-sama. Padahal anak itu taat pada Allah, taat pada bapaknya, Rasulnya. Rapat di rumah begini, rumahnya dibuat oleh Allah gempa gini, ambruk gini. Dan semuanya mati, tidak ada yang hidup. Tapi Nabi Ayub tenang saja, kembali kepada Allah. Setelah itu diuji lagi oleh Allah, sakit. Rupanya sakitnya ini orang mengatakan tidak bisa sembuh, dianggap menular. Akhirnya oleh kelompok keluar daerah itu, kalau sekarang itu RT RW itu Pak, dikucilkan Ayub dari daerah yang lain, dibuatkan tempat atau gubuk di tempat yang lain yang jauh dari orang. Istrinya kembali ke orang tuanya masing-masing, satu yang ikuti Pak. Begitu itu selama 17 tahun. Nabi loh Bapak. Ya Rasul. Ya iman kepada Allah. Diuji oleh Allah 17 tahun. Tidak sedikit 17 tahun. Tapi pada akhirnya endingnya adalah diceritakan oleh Allah di surat 38. Di ayat 41. Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub. Nih. Ketika ia menyeru Tuhannya, menyeru ngeten. Sesungguhnya aku diganggu setan ya Allah, dengan kepayaan dan siksaan. Aku diganggu setan, bukan ngeten ya Allah berilah aku sembuh, betul-betul. Padahal 17 tahun. Tapi merasa aku diganggu setan ya Allah, dengan kepayaan dan siksaan. Allah Maha mengerti isinya Nabi Ayub. Di ayat 42, sampai terjemahkan tuh. Okay. Hantamkanlah kakimu. Hantamkan kakimu Ayub ke tanah. Wong loro lho, ya apa carane ngantem ke tanah ya sak bisanya, Pak. Terus inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Keluar airnya suruh minum, suruh mandi, pakai mandi. Dengan cara itu Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kepada Nabi Ayub kesembuhan. Obat dari dalam yang diminum dan obat dari luar yang dipakai untuk mandi. Nah, setelah itu beberapa hari sudah sembuh, pulang ke rumahnya. Setelah pulang, istrinya dengar Nabi Ayub pulang, balik ke Ayub, diterima oleh Nabi Ayub. Lama tidak ketemu Pak, 17 tahun. Ayat 43, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Niki. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Keluarganya kembali ngumpul itu anugerah itu dari Allah. Kemudian dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka ada sebagai rahmat dari kami.
rahmat pula sebagai rahmat dari Allah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, bojo niku gak tahu petuk ya, hamil semuanya. Setelah hamil keluar anaknya semuanya sehat semuanya, gantinya yang mati. Gantinya yang mati. Tapi yang mati bukan diudipkan lagi, enggak. Si mati. Nah, itu rahmat dari Allah. Terus dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Inilah kisahnya Nabi Ayub. Walaupun sudah beriman kepada Allah, masih diuji. Karena itu tidak ada manusia yang tidak mendapat ujian juga. Diuji oleh Allah. Coba kadar ujiannya itu tidak sama, bobotnya tidak sama, tapi rasanya podo gak enak, podo seneping. Nah, lalu yang kedua saya ingin membahas tentang sikap orang kafir terhadap ayat Al-Quran. Al-Quran, orang kafir terhadap Al-Quran itu disebutkan oleh Allah dalam surat 19 di ayat 73 dan 74. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Di ayat 74, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wariya. Monggo. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, maksudnya niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman. Kalau Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, Pak, orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, munine ngeten, manakah di antara kedua golongan kafir dan mukmin yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Nah niki makoma niku artinya tempat tinggal, nadia niku tempat pertemuan. Tempat pertemuan niku napa? Kalau kita kumpul-kumpul ngadakan balai pertemuan, orang kafir itu bisa membuat seperti itu, Pak. Omahe yo api-api ketimbang rumahnya orang yang beriman yang ikuti Rasulullah. Karena itu orang kafir itu merasa bahwa dirinya ini lebih dibanding kepada orang yang beriman. Dunianya maksudnya. Omahe lebih apik, tempat pertemuannya lebih apik, lebih rame daripada orang yang beriman. Ngoten. Makoman iki kalau diartikan, Al-Aufi telah mengatakan begini, makoma wa aksanu nadiyah. Dari Ibnu Abbas nggih, bahwa al-makom itu artinya rumah, an-nadiyah artinya tempat pertemuan. Kesenangan dan kemewahan hidup yang dimiliki oleh mereka orang kafir itu, di pengertian ayat ini sama dengan disebutkan oleh Allah tentang kaum Fir'aun saat Allah membinasakan mereka, seperti di surat 44 ayat 25 dan ayat 26. Allah menyatakan gini, kam taroku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim. Surat 44 ayat 25. Monggo. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Oh, ini gila. Fir'aun kegilas di Laut Merah, Pak. Yang ditinggal Fir'aun banyak keindahannya. Niki taman dan mata air yang di kerajaan itu yang ditinggalkan. Jadi istilahnya itu
Kalau di pemerintahan itu istananya itu terbangun dengan baik, milik Fir'aun, bukan negara, milik Fir'aun yang ditinggalkan itu. Kemudian kebun-kebun, sini lanjut. Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah. Nah, kebun-kebun, tempat yang indah-indah itu ditinggalkan oleh Fir'aun. Ku jenenge al-makom, yang diartikan rumah itu. Makanya makom di sini dengan nadi itu tempat pertemuan. Niki nadian. Lalu di akhir ayat 73 itu menyatakan makom adalah tempat tinggal dan kemewahan. Yang namanya nadia dalam ayat tadi artinya tempat pertemuan mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulullah kisah tentang Nabi Lut. Contohnya ini. Wa ta'tu nafi nadikumul mungkaro. Di surat Al-Ankabut ayat 29. Niki. Dan kalian mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian. Oke. Di Nadia ini tempat pertemuan. Kalau zaman Nabi Lut itu mereka mengadakan satu tempat pertemuan untuk hura-hura. Karena laki-laki senang laki-laki, wanita senang wanita. Itu mengadakan pertemuan di tempat-tempat yang sudah dibuat oleh mereka, dan itu jadi ramai itu Bapak, yang namanya Nadia. Dan ini menjadi kebanggaan bagi orang kafir untuk meremehkan kepada orang yang beriman. Jadi dunia itu menjadi kebanggaannya. Orang Arab itu menamakan tempat pertemuan mereka itu dengan sebutan nadi atau klubnya itu. Di tafsirnya Qatadah itu menyatakan begini. Ketika orang-orang musyrik melihat sahabat-sahabat Nabi hidupnya miskin, sahabat Nabi yang ngikuti Nabi itu hidupnya miskin, dan penampilan mereka sangat sederhana, maka orang-orang musyrik menjawab Al-Quran yang mereka dengar dengan ucapan mereka tadi. Manakah di antara kedua golongan kafir dan mukmin yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Jadi wong kafir niku ngeduk-dukno bahasa kita Bapak, ngeduk-dukno keduniaan. Memang orang-orang kafir itu dilulu oleh Allah dengan dunia. Jangan dikira orang yang diberi kesuksesan lalu dia tidak beriman itu nanti akan menjadi bahagia. Tidak, nanti akan menjadi siksa itu. Contoh ya, di surat 6 di ayat 44 itu Allah menyatakan begini. Surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 44. Nih Pak. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utuhu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Monggo. Maka mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Artinya orang yang kafir itu melupakan peringatan Allah. Suruh sholat tidak sholat, disuruh berbuat baik tidak bisa berbuat baik, apalagi disuruh zakat tidak mau mengeluarkan zakat. Ini jenenge melupakan peringatan. Kalau mereka itu melupakan peringatan kepada Allah,
Dijamin kali Allah ngeten. Lanjut. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Oh, Pak Bu. Dibukakan pintu kesenangan. Jadi usaha A berhasil, usaha B berhasil, usaha C berhasil. Dunianya akan bertumpuk-tumpuk. Pertanyaannya, kalau sudah semua yang dilakukan itu dibuka oleh Allah berhasil, wong seneng nggak kira-kira? Senang kan? Karena hasil usahanya tadi berhasil. Allah menyatakan gini, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. nah, ini loh, senang bergembira mereka dengan yang diberikan oleh Allah. Akhirnya bagaimana? Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Apa sekonyong-konyong ini? Tiba-tiba nggak disangka-sangka datangnya, Pak. Dihancurkan oleh Allah. Hancur itu bisa ada dua, Pak. Pertama, hancur ku mati wonge dhisik, hartai keri-keri. Tapi ada juga yang hancur hartanya, wonge isih urip. Atau kedua-duanya, hancur bendanya, harta bendanya, hancur wonge, padha matine. Lek wis keadaan seperti itu, maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Terdiam, Pak, berputus asa. Saniki contoh mau nih, Allah ini kalau mengambil harta nih, harta itu tidak bisa dibuat kebanggaan. Karena harta ini kalau diambil oleh Allah sewaktu-waktu selesai sudah. Contoh ya, kemarin tuh di bulan yang lalu di bagian Sumatera bagian utara itu terjadi banjir longsor, banjir ya longsor. Ya kayune itu kok ndukur mudhun kabeh. Nun sewu. Berapa rumah yang hancur? Berapa ribu orang yang meninggal? Berapa orang yang hilang belum ditemukan? Ya, sampai sekarang sudah hancur. Hilang. Nun sewu. Omah niku gawe kejek Joko, cara wong lanang niku. Gawe ini oleh mengumpulkan uang untuk membuat rumah itu sejak muda sampai punya keluarga. Setelah rumahnya menjadi baik, kena hujan, kena longsor, kena banjir, habis rumahnya. Lek orangnya masih hidup ya, dia bisa berputus asa, diam berputus asa. Wong wis keadaan wis tuwek gak duwe omah. Gawe omah maneh gak mungkin. Nyambut gawe gak kuat di sana. Terus apa sekarang yang dibanggakan? Itu kalau orang kafir. Sekarang kalau orang Islam katut. Karena kalau ada musibah itu wong Islam, wong iman pun juga katut. Tidak pilih-pilih ngaten. Karena itu disuruh menjaga diri oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di surat 8 ini. Surat Al-Anfal di ayat 25. Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Niki. Dan peliharalah dirimu daripada sesaan yang tidak khusus menimpa seorang-orang yang zalim saja di antara kamu. Oh niki. Tidak khusus menimpa kepada orang yang zalim di antara kamu. Tidak khusus menimpa kepada orang yang zalim. Berarti sih nggak zalim kena nggak? Kena. Wong iman kena, Pak. Gak zalim kena. Makanya disuruh pelihara dirimu. Kongkon takwa maksudnya. Wattaku nih loh, kongkon takwa. Lalu Allah menyatakan gini. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Okay. Namun Bapak sekalian,
Allah masih menjamin kepada mereka ketika orang yang beriman itu terkena musibah bersama dengan orang kafir. Contoh ya, di surat 42 di ayat 30 itu Allah menyatakan begini. Surat 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Niki. Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Niku Bapak. Jadi musibah itu datang karena perbuatan kita. Kalau sudah musibah itu datang, lanjut ayat. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Nah niki Allah memaafkan. Siapa yang dimaafkan itu? Orang yang beriman. Melok mati Bapak, tapi dimaafkan oleh Allah. Saniki bandingannya enak putih ya. Enak mana mati dimaafkan daripada dibanding dengan hidup tapi dimaafkan. Enak putih. Ya enak hidup dimaafkan. Sudah hidup dimaafkan. Jek iso ngrasano lontong balap. Jek iso ngrasano tahu campur. Nggih. Tapi lek mati, ya mati dimaafkan. Gak iso apa-apa pisan. Tinggal namanya aja. Balik ke sini, Pak. Di surat 6 ayat 53 Allah itu menguji manusia dengan harta. Jadi kalau kita diberi harta itu adalah sebuah ujian. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'alamu bisyakirin. Surat 6 ayat 53. Monggo. Dan demikianlah telah kami uji bagian mereka orang-orang yang kaya. Oke, orang kaya diuji oleh Allah Dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin. Jadi ana wong kaya, ana wong miskin iku diuji. Saiki lek dikei kaya iku ngenyek enggak ambek sing miskin? Ada enggak? Atau sing miskin itu terhadap orang kaya sombong enggak? Diuji. Makanya ayat ini menyebutkan supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inilah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Ini gila. Supaya orang yang kaya itu berkata, dengan ujian tadi, dengan harta itu, orang-orang semacam inikah yang diberi di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Wong potongane koyo ngene ngono. Sing miskin, Pak. Sing kaya iku ngenyek sing miskin. Wong potongane koyo ngene. Iki sing diarani wong sing dikei anugerah itu. Padahal yang diberikan oleh Allah anugerah itu keimanan, Bapak. Bukan kekayaan. Kekayaan itu ditinggal di dunia. Ada orang mati bawa lemari yo gak ono. Walaupun lemarinya masih nyargres tas tuku. Gak ada yang dibawa. Tempo hari itu saya diundang ke Jombang. Dapat undangan ke Jombang, ada orang masuki rumahnya, rumah baru. Itu asalnya polisi tugas dari Sumatera dipindah ke Jawa. Terus buat rumah, Pak. Baik rumahnya. Namanya aksesorisnya itu luar biasa ya, heran. Kok endi duit kayak gini iki ngoten. Aksesorisnya itu rumah itu baik sekali. Terus
Kami diundang ke sana. Jadi malam itu syukuran dengan mengundang banyak orang yang rumah yang di sekitarnya itu. Kasur yang baru beli itu belum dibuka, Pak Bu. Kasur yang baru beli itu belum dibuka, masih plastikan. Kemudian ada meja yang lipat-lipat itu yang juga masih apa ini? Masih disegel. Belum dibuka. Tapi gambarnya sudah ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah pulang, saya pulang. Paginya orang tersebut tugas kepolisian. Waktu itu nggak bawa sepeda, mungkin loh. Semalam melean, tadi ngantuk, bu, daripada bawa sepeda, khawatir di jalan kecelakaan. Lah sepeda motor yang putih itu ada, sing ono wik gitu, sing niku di rumahnya itu ada. Akhirnya dari kendaraan lain diantar ke pinggir jalan situ, jalan raya itu. Nyegat bis ini, nyegat bis. Bisnya berhenti itu ban muka itu nyasar nang orang tersebut, keruas gitu. Jadi orangnya itu bukan naik bis, tapi kena gilas ban bis yang sebelah kiri. Mati hari itu langsung, meninggal. Padahal rumahnya masih baru geres sewes. Baru semalam itu disyukuri, Bapak. Ditinggal satu pun tidak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa. Kasur nggak dibawa. Setelah dibawa pulang, tidak boleh juga diletakkan di kamar oleh istrinya itu. Letakkan di kamar itu, kasurnya masih baru, nggak boleh karena dia sudah mati, Bapak. Jadi diletakkan di ruang tamu, golekno bayangan sing welek udanan sing setengah niku metel niku ya, sing jamur-jamur niku, Bapak. Ya iku sing digawe ngelendang sebelum dimasukkan ke kuburan. Ironis sebetulnya, Masya Allah. Karena itu tidak bisa dibuat kebanggaan harta itu. Makanya lek wong dikei harta niku ngomongi paling ini. Inilah diantara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Ngaten. Allah berfirman, Bapak. Allah berfirman. Nggih. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Bapak dan Ibu saudara sekalian, inilah sikap kafir terhadap ayat Al-Quran. Kemudian nih terjadi pergantian generasi. Di ayat 74 tadi di surat Maryam, wa kam ahlakna qablahu min qarnin. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Kenapa dibinasakan? Di tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan begini, artinya begini, sudah berapa banyak generasi dan umat yang mendustakan telah kami binasakan disebabkan kekafiran mereka. Jadi yang mendustakan ayat Allah itu dibinasakan sejak dahulu, itu modelnya begitu. Akhirnya diganti generasi baru. Kemudian Bapak bisa lihat, hum aksanu asasa wariyah. Nih sama terjemahkan. Sedangkan mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata. Alat rumah tangganya itu luar biasa bagusnya. Sing bicara Quran itu. Kemudian alat rumah tangga itu sedap dipandang mata. Bagus saking bagusnya. Itu maksudnya begini, mereka memiliki harta yang lebih baik, perabotannya mewah,
dan penampilan serta gaya hidupnya mereka itu lebih baik. Tapi dihancurkan oleh Allah karena mendustakan ayat-ayat Allah. Di sini ada kalimat ahsanu asasa wariyah di akhir tadi. Para mufasir menjelaskan begini. Mujahid mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa asasa itu artinya harta benda. Ada yang mengartikan pakaian. Kalau dipandang baik, sedap dipandang mata niku pakaian apa harta kira-kira? Ya harta ya pakaian nggih. Nah, ada pula yang mengartikan perabotan. Sedangkan wariyah, arya itu diartikan penampilan. Nah, jadi orang kafir itu yo asasa harta bendanya, yo wariyah penampilannya. Makanya lek dibanding ya, wong sing nang masjid ngene, sampean bandingno karo wong sing nang gereja. Lek minggu nih Bapak, yang gereja itu pakai jas-jasan, rapi. Oh no asin masjid model ngoten. Tenan. Nggih. Padahal diperintah sebetulnya ya. Kita itu diperintah kalau ke masjid itu memakai pakaian yang baik. Bukan kemanten, bukan ke kemantenan enggak. Tapi ketika ke masjid, ini loh Bapak, Allah berfirman di surat 7 di ayat 31. Ini ya. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Enggak. Azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Kita lanjutkan Pak Bu. Di surat 7 ayat 31, menjadi terjemahkan. Hai anak Adam, Nggih. pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Oh niki lho. Jadi kalau kita memasuki masjid disuruh pakai pakaian yang indah. Napa pakaian indah nih? Pakaiannya sing apik kok. Tapi kebalikannya biasanya masjid itu sekedarnya. Nggih. Tapi lek nang manten mesti sing apik-apik. Iku kebalik niku. Nang masjid kok kongon gawe pakaian sing apik-apik. Nah lek nang manten biasa-biasa saja. Tapi lek gawe pakaian sing apik nang masjid seneni. Kenapa saya gawe pakaian iki? Iki gawe menang manten ngoten lho. Nggih. Ade lek nang manten niku mesti golek pakaiane sing apik-apik. Tapi lek nang masjid sing mekawuk-mekawuk iku digawa. Oke. Ini perintah Quran. Kalau kamu memasuki masjid, artinya sholat berjamaah di masjid, gaya pakaian-pakaian yang indah. Duduk kula niki Quran. Jadi kembali ke sini ya. Lalu mufasir yang lain, Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan ini. Yang dimaksud dengan Arya tadi, indah tadi, itu rupa. Wong kafir niku rupane apik-apik, bersih. Nah, masih wong Islam ya bersih kan. Tapi lek wong kafir niku dihias. Lek wong Islam itu biasa. Lek menghias itu hanya suruh ke masjid saja pakaian yang baik, itu dong. Hal yang sama dikatakan oleh Malik bahwa makna yang dimaksud adalah lebih banyak hartanya dan lebih indah rupanya. Itu wong kafir. Orang yang tidak beriman itu diberi begitu oleh Allah. Itu sudah ketentuan dari Allah nih. Nah, generasi itu selalu berganti karena dosanya. Contoh nggih, surat 6 ayat 6. Sampai terjemahkan nih. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Oke, berapa banyaknya? Banyak. Sebelum mereka dibinasakan oleh Allah. Lanjut. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, di muka bumi. Kedudukannya di muka bumi itu dibuat oleh Allah, diteguhkan. Luar biasa. Sudah diteguhkan, tapi dihancurkan oleh Allah. Lanjut. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Oh, niki lho, niku Muhammad. Keteguhan itu belum pernah saya berikan kepadamu Muhammad. Mereka itu saya beri keteguhan, tapi setelah itu saya hancurkan. Lanjut. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Oh, lek hujannya lebat, sungainya mengalir, daerah yang kering Pak Bu bisa diairi dengan air yang mengalir tadi di sungai. Subur berarti tanahnya subur, diteguhkan ke dunianya, tapi dihancurkan oleh Allah. Lanjut. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Nah niki bapak dosa niki. Terus dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Ganti, kan dihancurkan oleh Allah, ganti generasi Bapak. Makanya di sini sebutkan di surat 71 ayat 23, sampai terjemahkan. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat niku orang alim Bapak. Wat niku orang alim yang dipatungkan. Kemudian yang kedua, jangan pula Yahud. Suwa itu ya wong alim. Wong alim tapi dipatungkan. Yahud ya wong alim yang dipatungkan. Terus Ya'ud dan
dan Nasr. Nasr. Semua ini orang alim, Pak. Sebelum Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah. Karena mereka menyembah Wat, menyembah Suwa, menyembah Yahud menyembah Yahud, dan menyembah Nasr. Yang kedua, nih. Yang kedua, Bapak. Dihancurkan oleh Allah karena mereka berdosa. Ini contohnya kaum Lut, Bapak. Oke, saya tambah sedikit ya. Kaumnya Nabi Lut. Orang sungguhan dengan suara keras dan adab dari Allah jadi patung semacam ini, dan patung ini sampai sekarang ada. Dan asalnya orang kemarin tuh Pak Bu, di Gunung Semeru kan meletus lagi tuh ya, meletus lagi. Itu sapi-sapi ya dengan berdiri jadi patung tuh Pak Bu. Sapi itu karena panasnya abu tadi. Ada orang yang masih bawa tasbih gini waktu wiritan, jadi patung, Bapak. Di Semeru kemarin. Saya sebetulnya kepingin melihat ke sana, tapi saya sakit loh, jadi tidak bisa. Kalau waktu erupsi yang dulu 2 kali itu, yang rumahnya tenggelam dengan erupsinya Gunung Semeru itu, saya datang ke sana, datang melihat keadaan itu. Rumahnya tenggelam betul, Bapak, dengan pasir. Tapi waktu itu aman ya, sehingga pasirnya itu diambil orang-orang dengan truk itu, Bapak. Jadi karena juga ini dilepokno truk didol kan. Oke. Ini pada zaman dihancurkan oleh Allah karena mereka berdosa. Ini bangunan rumahnya bangunan lain itu sudah baik semacam ini, Bapak. Lalu karena dihujani oleh Allah dengan batu yang apa nih? Yang terbakar, yang panas. Contoh ya, ini saya tunjukkan satu ayat mau. Di Quran surat 11 nih, surat 11 di ayat 81 dan 82 ini disebutkan oleh Allah menceritakan nih. Sampean terjemahkan nih ayat 81. Para utusan malaikat berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Terus sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu
kamu. Nggih, iki utusane nginep nang ngene omahe Nabi Lut, Pak Bu. Utusan iki malaikat Jibril, malaikat Mikail dadi wong orang laki-laki ganteng. Mau diserbu kali umatnya Nabi Lut untuk diperkosa. Nah terus wonge muni ngene, "He Lut, kamu jangan khawatir. Aku ini tuh utusan Tuhanmu." Lah iku baru reda. Nabi Lut lanjut. Sebab itu ya. Nggih. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Nah, pengikut kamu bawa pulang keluar dari daerah itu, dari Pompei. Terus wong sing ngikuti kamu Dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal. Aja ono sing tertinggal, sitok aja aja tertinggal. Kecuali ono sing ditinggal. Kecuali istrimu. Lah bojomu tinggalan. Karena bojone iku rupane membantu orang-orang kafir, Pak Bu. Nek ana tamu ganteng ngono diumumno. Gak ngomong, tapi dengan syarat nek nggawa obor ngene iki berarti ana wong ganteng nang ngene omahe Nabi Lut. Wong padha teko kabeh kepingin merkosa orang itu. Wong sing lanang ganteng itu. Terus kecuali bojomu aja dibuka. Kok bengi pertiga akhir malam metu kamu ambek wong ngikuti kamu. Lanjut. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab pada mereka ialah di waktu subuh. Nggih. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, dekat dengan siang, ya. Subuh itu lah mesti tidak siang. Lah, ayat 82 datangnya azabnya ini. Maka tatkala datang azab kami, Nggih. kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan. Loh, Pak, Bu. Kalau gempa ini ngeten. Tapi yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas itu disekrop gitu, diwalik gitu. Negeri loh, Pak Bu. Negeri kaum Lut, Sodom. Terus dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Nah, makanya ini batunya dijatuhkan dari langit terbakar. Terus menerus. Tadi gak ana sing urip, Pak. Mati kabeh. Itulah siksa yang diberikan kepada kaumnya Nabi Lut. Sedangkan Nabi Lut sehat walafiat dengan yang pengikutnya, kecuali istrinya. Anak-anaknya yang perempuan ikut selamat. Inilah beberapa pengetahuan yang saya berikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.